Antum teorinya berapa kemarin? Yang di Excel, bukan yang di rapor. Ada nggak? Lihat nggak? Nggak lihat. Baik ya, sekarang kita masuk ke bukunya. Silakan dibuka. Kita mulai dari kata pengantar ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa ba'd. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan dari Utsman bin Affan. Nah, sekarang antum posisinya apa? Orang yang belajar. Nanti kalau sudah mahir, mengajarkan. Baru nanti masuk sebaik-baik orang. Berikutnya, orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca dengan terbata-bata lagi sulit, mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sudah menjadi suatu yang maklum bahwa seluruh ibadah dituntut dari niat yang ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam membaca Al-Quran, selain kita harus mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja, berikutnya kita pun juga harus berusaha mengikuti tata cara membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi antum itu kalau baca Al-Quran harus sama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Setidaknya nggak sama lah, setidaknya mirip ya. Walaupun itu tuh masih jauh ya. Gitu. Caranya gimana kok kita bisa meniru Nabi bacaannya? Ya, tentunya di situ ada sanad namanya. Nah, orang-orang yang bersanad itu adalah orang-orang yang menyambungkan contoh bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting sanad itu, dibalik pentingnya sanad juga penting sekali guru atau murid itu harus di tahap benar-benar minim kesalah atau tanpa salah. Karena berbahaya kalau sanad masih banyak salah itu nanti ngajarnya ngaco malahan. Nah, gitu ya. Jadi kalau antum mau bersanad, pastikan bacaan antum itu tidak ada kesalahan. Atau satu surat salahnya cuma 1. Atau enggak ada sama sekali. Misal, Al-Ikhlas setoran, bersih. Al-Falaq setoran, bersih. An-Nas setoran, bersih. Kayak gitu. Jelas? Kalau salah satu, ulang lagi. Gitu caranya. Karena sana tuh harus pasti ya. Tidak boleh, dan harus paten. Nggak boleh, ya udah nggak apa-apa dah, salah 2 ntar perbaiki ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi sekali jalan harus bersih. Nah, efeknya apa? Memang pas menjalaninya antum stres berat pasti biasanya. Makanya nanti ntar ada yang mundur. Ya semoga enggak ya. Jangan mundur ya. Iya kayak gitu. Jelas ya, itu perjuangan dalam mempertahankan sanad. Karena memang bukan main-main ya. Ini baca Quran. Sehingga perlulah kita bertalaki, belajar langsung. Nah, talaki itu apa sih sebenarnya? Talaki itu bertatap muka ya. Antara guru dan murid itu ketemu langsung. Berarti bukan talaki online. Talaki online ketemu langsung nggak? Enggak. Talaki online itu viralnya karena COVID ya. Jadi orang nggak bisa ketemu, nggak bisa kemana-mana, ya udah. Tapi kalau nggak belajar ntar
lama bagusnya bacanya, akhirnya dibuat tahsin online. Walaupun tadinya kami garis keras ya, tahsin tuh ya ketemu, bukan online. Tapi karena COVID ya berubah tuh jadinya. Jadi tahsin online. Nah, Syekhul Karim tuh dia garis keras tuh. Kalau tahsin tuh harus, namanya tahsin ya harus ketemu. Nggak ada online tahsin tuh. Nah, tapi karena COVID ya udah pandangannya berubah. Kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan talaki, dengan guru yang memiliki kredibilitas di bidang bacaan Al-Quran, khususnya yang memiliki sanad. Nah, tadi kita sudah sampaikan, yang menghubungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Haqqut Tilawah halaman 47 disebutkan, yang artinya adalah bagi para pembaca Al-Quran hendaknya dia mengambil bacaannya atau mempelajari Al-Qurannya dengan cara talaki dan memperhatikan runutan sanad, yaitu membaca dari guru yang guru tersebut mendapatkan bacaan dari gurunya, agar sampai kepastian pada bacaan tersebut, bahwa bacaan itu bersumber dari dan dipraktekkan sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kami menyusun buku sederhana ini sebagai upaya memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari Al-Quran yang benar dan baik. Tentunya kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak celah yang harus ditambal, masih banyak kesalahan yang harus diluruskan, dan juga kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada para asatidzah agar berkenan mengoreksi buku ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, apabila ada kesalahan maka telitilah secara saksama dengan penuh ketekunan, dan hendaklah orang yang berpengetahuan untuk memperbaikinya. Akhirnya kami ucapkan semoga Allah memberikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin dalam mempelajari Al-Quran dan menjadikan kita semua sebagai keluarga dan orang-orang terkhususnya. Allahumma amin. Nah, di situ ada daftar isi setelahnya untuk melihat. Nah, sebagaimana yang kita telah sampaikan kemarin, di kitab ini sudah tidak ada lagi hukum nun, hukum mim, dan hukum mat, ya. Karena ini sudah masuk tajwid lanjutan, bukan lagi tajwid dasar. Nah, insya Allah hari ini kita masuk ke bab yang pertama. Bab yang kedua, tapi nggak sampai mempraktekkan caranya ya, cuman karena waktunya kemungkinan nggak cukup ya. Kita masuk ke bab yang pertama. Nah, sebentar, antum jangan buka dulu ya bab yang pertama, jangan dibuka dulu. Yang bab yang pertama itu judulnya adalah tentang mengenal huruf hijaiyah. Pertanyaannya, antum tuh udah kenal belum huruf hijaiyah? Kok ragu? Kenal belum? Kenal. Kok tadi diem? Takut ditanya. Pasti ditanya tuh kan? Pasti ditanya. Udah kenal? Baik, kalau udah kenal berarti tahu jumlah huruf hijaiyah, ya kan? Harusnya lo ya. Nah, coba berapa antum huruf hijaiyah? 29. Antum berapa? 28. Antum berapa? 29. Antum Pak? 28 ditambah 1 lama nih. Ada lagi nggak tambahannya? 28. 28. 28. Ya, 28. Ya, 29. 29. 8. 28. Bisa 28 bisa 29. Satu aja. 28. 28. 30 nggak ada 30? Tempelan dinding bocah itu ada 30? Jadi 28 ini tahu dari mana nih yang 28? Ustaz Saiful? Dari buku Metode Syafi'i ya? Benar ya? Silakan dibuka.
Huruf hijaiyah adalah huruf mantuqah yang terucap, jumlahnya ada 29. Loh, kok beda sama ini buku metode Syafi'i? Syafi'i berapa? 28. Di sini 29. Mana yang benar nih? Mana yang benar? Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar 29. 28 juga benar. Cuman perlu diperinci. Nah, diperinci itu seperti ini. Kalau ditanya berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Yang bisa dibaca 28. Jadi 28 huruf hijaiyah itu huruf-huruf yang bisa dibaca. Berarti kan sisa satu tuh. Nah, sisa satunya itu huruf apa? Alif. Huruf apa? Lam alif. Jadi kalau ditanya jumlah totalnya berapa? Yang bisa dibaca? Satunya huruf lam alif. Baik. Diingat ya. Jadi metode Syafi'i nggak salah, benar juga. Cuman 28 tuh huruf hijaiyah yang bisa dibaca. Nah, sekarang kita lihat kolomnya itu ya. Kita lihat yang pertama. Biasanya antum punya hafalan huruf hijaiyah kan? Udah hafal kan? Alif, ba, ta, sa gitu kan? Coba lihat di situ. Yang pertama huruf apa itu? Loh, kok Hamzah? Hamzah, ba, ta. Antum kan ngafalinnya bukan itu. Alif gitu kan? Nah, di sini malah Hamzah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Silakan buka halaman berikutnya. Berkata Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah, wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam dirai. Dan jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa diragukan lagi. Catatan, nah huruf yang pertama adalah huruf Hamzah. Penyebutannya sebagai alif selama ini yang jadi hafalan antum itu hanyalah sebagai apa? Kiasan atau majas. Karena huruf Hamzah ketika berada di awal kata selalu ditulis dengan alif. Mudah nggak? Belum. Emang iya ya? Hamzah di awal kata ditulis dengan alif. Nah, antum bisa lihat tuh di Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak harokat fathahnya atau cuman alif doang tuh? Lihat Qurannya gitu kan biar jelas. Alhamdulillah, lihat. Anak belum bawa yang gede saat lagi dipesen. Yang kecil. Lihat, ada harokat fathahnya ada. Kepala hamzahnya ada. Kepala hamzahnya. Ya, sod itu mah kepala sod bukan kepala hamzah. Gak ada kan? Tapi antum bacanya apa? Bacanya apa? A, gitu kan? A itu apa? Hamzah atau alif? Ayo, A itu hamzah atau alif? Aduh, ini gimana? Antum ragu-ragu nih. Awas ya, ini basic, nggak boleh salah loh. Nggak bisa bedain alif sama hamzah nih, malu-malu ini. Ingat nih, jangan sampai lupa loh, bahaya loh antum lupa nih, malu-malu itu loh. A, itu berarti hamzah atau alif? Hamzah. Nah, ragu-ragu. Awas ya, ini baca nanti bagus nih, tapi nggak bisa bedain mana alif mana hamzah. Jadi gini. Ingat nih rumusnya, ingat. Kalau antum bisa baca nih, berarti hamzah. Kalau antum nggak bisa baca, berarti alif. Atau antum nggak bisa bacanya nih, berarti alif. Kalau antum bisa baca berarti hamzah. Kalau antum nggak bisa baca berarti alif. Oke? Oke belum? Nah, sekarang gini.
Jadi ada 4 jenis penulisannya. Yang pertama, antum lihat ya. Nanti kita tebak-tebakan. Antum tebak mana aja huruf alif. Yang pertama nih, garis berdiri gini ya, tes. Di atasnya ada harokat, tes, gitu. Yang kedua, garis berdiri gini, di atas garisnya ada kepala ain gini, terus harokat, tes. Yang ketiga, kepala ain doang, tes sama harokat. Yang keempat, garis lurus gini doang. Dah, ingat? Ingat ya? Mau nulis nggak? Ya udah tulis. Yang pertama garis lurus, terus antum kasih harokat, fathah. Ini menentukan hamzah dan alif ya. Menentukan hamzah dan alif. Yang pertama garis lurus kayak gini ya, berdiri ya, garis berdiri gini, terus harokat fathah. Judulnya apa? Menentukan hamzah dan alif. Sebelahnya garis lurus, atasnya kepala ain, kepala ain ya, atasnya harokat fathah. Yang ketiga sebelahnya kepala ain doang plus fathah. Kepala ain ya kan, hamzah itu kepala ain, terus fathah. Yang keempat, garis berdiri doang kayak gini. Tidak ada. Sudah? Pertanyaannya, mana saja huruf alif? Antum, dari antum ya? 4 dan 4 doang. Antum? 1 dan 4. Antum? 1 dan 2. Antum, Pak? 1 dan 4. 1 dan 4. Antum? 4. 4. Antum? 4 dan 4 aja. Berikutnya, antum? 1 dan 4. Antum? 1 dan 4. Antum? 4. Antum? 4. Beda-beda. Pertanyaannya, mana saja huruf alif? Saya mau ganti? Ini gimana nih? Gak bisa bedain alif hamzah nih. Ingat rumusnya. Tadi apa rumusnya? Kalau bisa dibaca berarti, kalau tidak bisa dibaca berarti kita cek. Yang pertama bisa? Bacanya apa? A. Berarti apa ini? Yang kedua, bisa dibaca? Bisa apa? A. Bisa. Berarti apa? Hamzah. Yang ketiga, bisa A juga. Berarti apa? Hamzah. Yang keempat, bisa? Nggak bisa. Berarti cuman nomor 4 saja yang disebut dengan alif. Sampai sini bisa bedain? Lalu 3 tadi hamzah tadi itu kok bisa beda-beda penulisannya? Nah iya, kalau Qurannya lokal dan impor tuh beda. Kalau Quran lokal itu make yang pertama, yang nggak ada kepala ain. Yang ketiga, yang kedua itu impor. Makanya antum bisa lihat di Al-Fatihahnya itu ya, di iya karena budua iya karena stain. Nah, antum lihat di i-nya itu kalau impor itu ada kepala ainnya di bawah. Karena kalau di bawah itu menunjukkan dia kasroh, kalau di atas menunjukkan dia fathah atau doma. Nah, kalau Quran lokal itu nggak ada kepala ainnya. Udah coba cek belum?
Dicek ya kalau antum punya Quran yang lain di rumah. Tuh, jadi kita pakainya yang ada kepala ainnya itu. Kalau yang ketiga itu biasanya penulisan aja biasanya. Penulisan atau khot imlanya di Quran tuh beberapa ada hamzah yang ditulis dengan sendirian. Biasanya untuk mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Baik. Nah itu dia. Jadi alif hamzah yang di awal kata itu selalu ditulis dengan huruf apa? Alif. Tapi walaupun begitu, antum bacanya apa? Alhamdu. Nah, alhamdu itu berarti apa? Hamzah atau alif? Hamzah, walaupun ditulisnya dengan alif. Sampai sini paham ya? Hamzah jika di permulaan ditulis dengan alif. Makanya dari dulu tuh antum mengafalinnya apa? Alif bata. Karena permulaan hamzah selalu ditulis dengan alif. Cuman alif ini kan hanya sebagai apa? Kiasan aja. Sebenarnya dia bukan alif tapi hamzah. Lah, kalau yang pertama hamzah berarti alifnya mana? Kan gitu. Alifnya ada tuh nomor 2 sebelum terakhir. Disebut dengan apa? Lam alif. Di atas huruf apa? Ya itu. Di atas huruf ya. Itu alif yang sebenarnya. Disebutnya dengan apa? Lam alif. Pertanyaan berikutnya. Antum pernah dengar kan, alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Di sini dia itu dibantu dengan huruf lam. Lam alif. Pertanyaannya adalah kenapa dibantunya pakai huruf lam? Coba. Kenapa dibantunya pakai huruf lam? Alif lam komariah. Nah, bukan. Benar. Kita belum ke sini. Kita ke situ dulu. Ya, masalah alif lam tadi dan masalah hamzah dan alif. Berarti alif lam komariah dan alif lam syamsiah itu aslinya apa? Hamzah lam komariah dan hamzah lam syamsiah. Untuk bacanya apa? Al-fajr, asyams. A, ya kan? Bacanya A kan? Tuh. Bukan syams, al-fajr, tapi apa bacanya? Al-fajr. A itu berarti apa? Hamzah. Berarti judulnya harusnya hamzah lam syamsiah dan hamzah lam komariyah. Harusnya judulnya. Terima nggak tuh? Harus terima loh antum loh. Karena ini kepercayaan udah bertahun-tahun kan? Karena itu tadi alif itu hanya sebagai apa? Kiasan saja. Kalau di awal dia dibilangnya hamzah. Kalau di awal. Gitu ya. Baik. Oh, baik. Kenapa disebut dengan penamaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah? Karena syamsiah itu artinya matahari, komar itu artinya apa? Bulan. Alif lam syamsiah itu kan alif lamnya tidak terbaca kan? Asyams. Kenapa kok dinamakan jadinya syams? Ada alif lam yang tidak terbaca, terus disebut dengan penamaannya syamsiah. Kenapa? Karena matahari tidak terlihat oleh mata atau susah terlihat. Karena alif lamnya tidak terlihat, jadi disamainlah dengan syams. Kenapa? Syams itu matahari itu susah terlihat oleh mata telanjang itu, sakit mata itu. Jadi susah kelihatan. Nah, jadi tidak kelihatan oleh mata. Nah, cocok dengan alif lamnya yang tidak bisa terbaca, disebutnya dengan alif lam syamsiah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak terbaca sebagaimana matahari tidak terlihat oleh mata atau susah terlihat. Komar, kenapa disebut dengan komar? Komariah artinya bulan. Bulan itu kelihatan nggak sama mata? Kelihatan dan enak kita ngelihatnya. Dan alif lam komariah ini alif lamnya kelihatan. Al-komar. Kenapa dinamakan komar? Kenapa? Karena bulan atau alif lamnya kelihatan, sedangkan bulan itu mudah juga dilihat oleh mata dan kelihatan. Seperti itu penamaannya. Kenapa disebut dengan komariah dan syamsiah? Jadi komar bulan, syams itu
matahari. Komar itu lebih mudah dilihat oleh mata daripada matahari. Antum kalau lihat matahari pasti kayak gini kan matanya, sakit itu. Seperti itu ya. Itu sebab penamaannya. Jelas? Terus lanjut. Tadi apa? Lam alif. Nah, alif itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini wawasan ya. Ini kan kayaknya jarang dibahas begini-begini tuh. Di sini dia dibantu pakai huruf lam. Pertanyaannya kenapa dia dibantu pakai huruf lam? Namanya alat bantu. Itu boleh kan? Pakai apa aja kan boleh. Mau pakai tongkat boleh, mau pakai kursi roda boleh. Apa aja boleh gitu. Cuman pertanyaannya kenapa dibantu pakai huruf lam si alif ini? Ya, dia bisa jawab. Karena kata benda isim berarti. Masya Allah, antum belajar bahasa Arab nih berarti nih. Bukan. Bagus, tapi bukan. Ada lagi? Kenapa? Huruf yang berbeda jadinya? Yang mati. Jadi dibantu pakai huruf lam. Pertanyaannya, kenapa pakai huruf lam? Bisa jawab nggak? Nyerah. Kalau anak ganti jadi nun, boleh nggak? Nah alif gitu. Ja alif, boleh-boleh aja. Nama juga alat bantu. Nah, cuman pertanyaannya kenapa pakai huruf lam? Gitu loh. Bisa jawab nggak? Ketentuan. Ya, betul. Udah dari sononya. Itu jawabannya ya, udah dari sononya. Itu jawaban simpelnya. Jawaban yang jawaban ya, jawaban mudahnya ya, jawaban mudahnya. Tapi itu benar itu. Udah dari sononya, tapi kurang ilmiah ya. Nah, jadi kalau antum pelajari di buku Nuniyah As-Sakhawi kalau nggak salah, itu dibahas sejarah lam alif dan alif lam. Jadi ada dua kan? Ada lam alif, ada alif lam. Mana yang duluan lahir? Lam alif atau alif lam? Nah, ini kita jelaskan. Jadi kenapa dibantu pakai huruf lam, gitu kan? Jadi gini. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ada namanya apa namanya? Alif lam ta'rif ya? Masalah. Tugasnya alif lam itu kan mengkhususkan sesuatu. Nah, kan? Alif lam ta'rif ya masalah. Nah, itu. Apa sih bahasa ininya nahunya alif lam? Yang intinya alif lam. Tugasnya alif lam itu kan mengkhususkan sesuatu. Maksudnya, lawan bicara antum itu langsung tahu tujuan antum tanpa nyebutin nama tempatnya. Contoh, hayanusolli fil, pakai alif lam nih, fil masjid. Nggak perlu ditanya lagi tuh masjid mana, kan di sini banyak masjid nih. Ada Muhajirin, ada Al-Falah, ada Rohman, banyak. Jadi kalau antum pakai alif lam ke lawan bicara antum tuh langsung tahu, ayo kita ke masjid Al-Falah maksudnya, walaupun tanpa nyebutin nama Al-Falahnya. Jadi cuman fil masjid, lawan bicara udah tahu tuh. Karena alif lam bersifat khusus, yang mana orang tuh langsung tahu tujuannya. Gak perlu lagi, udah fil masjidi, pakai lagi alif lam lagi, fil masjidil falah, 2 kali tuh alif lamnya. Udahlah fil pakai alif lam, masjidil pakai alif lam lagi. Ini boros ya. Cukup fil masjid, lawan bicara langsung paham tuh. Kayak gini loh, kayak orang bahasa Indonesia, ke masjid yuk. Ke masjid yuk. Udah tahu kan kemana? Ya udah tahu, nggak perlu sebutin nama masjidnya. Kalau sama teman kan kayak gitu, ke masjid yuk. Udah tahu kan mau kemana kan? Nggak perlu nyebutin nama masjidnya. Itu maksudnya alif lam tuh. Tapi kalau nggak pakai alif lam, itu bersifatnya umum. Lawan bicara antum tuh pasti nggak tahu masjid mana. Contoh, hayanusolli fi masjidin. Nah, nggak ada alif lamnya tuh. Jadi bersifatnya apa? Umum. Pasti lawan bicara antum tuh nanya lagi.
Masjid mana? Nah, kan boros jadinya. Boros percakapan maksudnya. Gitu. Jadi tujuan alif lam itu untuk mengkhususkan sesuatu yang bikin lawan bicara itu langsung paham. Sampai sini ngerti nggak nih? Iya, betul. Sudah diketahui keberadaannya maksudnya. Sampai sini ngerti ya yang belum belajar bahasa Arab? Ininya gitu. Ke masjid yuk. Nah, udah tahu maksudnya. Teman antum udah tahu ke masjid mana gitu. Kecuali di suatu daerah gitu. Antum baru datang di situ terus nanya, "Yuk ke masjid yuk." Masjid mana? Pasti antum nanya. Karena antum baru di situ dan ini masjidnya nggak tahu mana aja gitu. Nah, itu gunanya alif lam. Nah, dulu itu tidak ada alif lam dulu itu. Tidak ada alif lam. Alif lam ta'rif itu nggak ada dulu. Nggak ada lam ta'rif doang nggak salah. Lam doang. Jadi nggak ada alifnya. Jadi kalau disebutnya al masjidu dulu tuh bukan al masjidu tapi apa? Al masjidu. Al masjidu. Nah, orang Arab itu kesusahan kalau memulai suatu kata dengan sukun. Akhirnya para ulama itu bermusyawarah, rapat lah bahasanya. Akhirnya melahirkan apa? Alif lam ta'rif tadi. Akhirnya disebut dengan apa? Al masjidu. Nah, berarti yang tadinya lam sukun doang terus dibantu pakai huruf apa? Alif. Jadi si alif ini ngebantu lam biar dia bisa dibaca dengan mudah. Yang tadinya al masjidu jadi apa? Al masjidu. Berarti alif sudah membantu lam agar bisa dibaca dengan mudah. Berarti berjasa nggak nih alif nih? Berjasa, karena dia membuat orang Arab tuh lebih mudah. Coba kita bayangin, baca alhamdulillah tuh bacanya gini. Alhamdulillah kan gak enak. Ar-Rahman, Ar-Rahman, itu gak enak kayak gitu. Jelas ya? Nah, berikutnya alif itu kalau sendirian dia nggak bisa dibaca. Gimana caranya biar alif ini sendirian tapi bisa dibaca? Nah, gimana caranya? Para ulama menghadirkan huruf lam di depan si alif. Kenapa? Ini sebagai tanda balas jasa. Karena dulu lam pernah dibantu oleh alif. Dulu lam nggak bisa terbaca dengan mudah, didatangkan alif, jadinya jadi mudah. Sekarang alif yang tidak bisa dibaca sebagai tanda balas jasa, lam datang ke depannya si alif. Jadinya apa? Lam alif. Jadi siapa duluan? Ya, alif lam dulu, baru lam alif. Jadi kayak dongeng jatuhnya ya. Tapi ada nih di buku Nuniyah As-Sakhawi, asal usul lam alif dan alif lam. Seperti itu. Bukan sebelum Nabi Muhammad, setelahnya kan Quran itu kan tadinya nggak ada harokat, nggak ada tanda baca. Diadakan seperti itu tuh agar dimudahkan untuk baca. Nas asli Quran itu kan cuma garis-garis doang. Udah pernah lihat kan nas asli Al-Quran yang di pelepah kurma itu? Cuman gini doang, nggak ada tanda baca apa-apa. Berarti kan datang setelah itu. Tujuannya untuk apa? Mempermudah baca. Coba bayangin ya, antum tuh nggak ada titiknya, nggak ada itunya, nggak ada harokatnya gitu. Bisa baca nggak? Garis-garis doang gitu. Nggak bisa. Jadi tujuan penandaan Quran tuh untuk bisa dibaca oleh banyak orang. Berarti datang bukan sebelum, berarti setelah. Kalau sebelum mah Qurannya belum ada berarti. Enggak, awalnya polosan. Awalnya polosan. Berarti datang setelah itu. Berarti yang akadnya kayak ini biar berulang lagi. Ya. Agar untuk memudahkan membaca. Nah, namanya siapa pertama kali itu? Ada di buku metode Asy-Syafi'i tapi yang tebal itu. Awal kali penulisan tanda-tanda dalam Al-Quran itu ada di buku metode Asy-Syafi'i yang tebal tuh, yang warna putih biru ya. Nah, itu di situ ada. Nanti baca-baca aja.
Baik, lanjut. Nah, susunan huruf hijaiyah ini dibuat oleh siapa? Imam Nasr bin Asim al-Laitsi. Berikutnya catatan tadi yang pertama ya. Sekarang catatan yang kedua. Di situ ada matan, berkata Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah, huruf yang pertama adalah huruf hamzah. Ingat ya, bukan alif. Akan tetapi disebut dengan alif sekedar majas kiasan saja. Karena hamzah jika di permulaan pasti ditulis dengan apa? Alif. Contohnya pada kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di Quran saya ada harokatnya. Makanya ganti Qurannya. Jangan Quran lokal ya. Quran impor gitu. Tapi catatan yang kedua bawahnya, huruf yang bernama lam alif inilah yang sebenarnya adalah huruf alif. Huruf ini adalah huruf yang paling berbeda dari huruf yang lainnya karena ia adalah huruf yang mati. Selalu bertanda sukun dan hanya dapat terbaca jika didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Lam alif itu bisa aja disebut dengan la. La-nya fathah. Alifnya untuk memanjangkan bacaan. Jadinya apa? La. Kalau di huruf hijaiyah disebutnya lam alif ya. Lam alif. Tapi kalau diharokatin itu jadinya apa? La jadinya. Baik, selesai bab mengenal huruf hijaiyah. Nggak usah pusing ya, ini cuma wawasan doang. Nggak usah pusing. Ini wawasan doang. Belum latihan belum? Nggak pusing kan? Nggak. Wawasan doang ini saya wawasan. Nah berarti jumlah huruf hijaiyah ada berapa? Yang bisa dibaca? Satunya huruf ham. Nah kena gocek. Alam alif. Hamzah lagi gimana? Yang nggak bisa dibaca huruf alif atau lam alif. Huruf hamzah jika di permulaan selalu ditulis dengan huruf apa? Huruf hamzah jika di permulaan ditulis dengan huruf alif. Contohnya apa? Alhamdulillah. Ingat ya, pasti dipertanggungjawabkan ya. Besok ditanya maksudnya, pasti ditanya itu. Lanjut, kita masuk ke bab yang kedua. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu. Bab yang kedua itu apa? Mengenal harokat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna. Kita mulai dari mengenal harokat asli. Nah, antum kenal harokat enggak? Nah, harokat jumlahnya ada berapa? Harokat asli. Antum nih. 3, antum berapa? 4, antum. 3, hitung dulu yang benar. 3, 6. 3, 6. 3. 6. 6. Ya, 6. 6. Berapa? 6. Anda berapa deh? 3, 6. 3, 6. Apa aja 6? Kurang 2 tuh. Tasdid, sukun. Berarti berapa? 8. Mau ganti nggak jawabannya? Boleh. AU itu huruf. Kita lihat. Silakan dibuka. Mengenal harokat asliyah. Untuk lihat di situ ada berapa? Ada 3, jelas ya. Harokat asliyah dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga kasroh. Sebelum kita bahas harokatnya, kita bahas dulu sebab penamaan harokat itu sendiri. Harokat itu apa sih?
Ayo, apa? Ada baca. Oh, bukan. Bukan. Harokat apa yuk? Gerakan. Antum pernah dengar kata harokah atau harokiin? Harokiyun. Pernah dengar kata harokiyun? Haroki orang-orang haroki, pergerakan ormas gitu kan. Berarti harokat itu adalah sesuatu yang bergerak, bukan mati. Nah, makanya kalau antum lihat, loh kok sukun nggak ada harokat sukun, kan antum biasa bilang gitu. Oh, antum salah nih, ini harusnya harokatnya sukun. Sering bilang gitu nggak? Ini harokat sukun. Bener nggak kira-kira itu? Harokat itu sesuatu yang bergerak, sedangkan sukun mati. Sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, tenang ya. Sedangkan harokah sesuatu yang bergerak atau hidup. Nah, berarti kira-kira kalau ada yang bilang ini harokatnya sukun, benar apa salah nih? Salah. Jadi jangan lagi bilang, oh antum salah nih, ini harusnya harokatnya sukun nih. Nah, nggak ada lagi bilang gitu ya. Diganti, ini tandanya sukun. Ini tandanya apa? Sukun. Tapi jujur aja, anak karena udah kebiasaan kayak gitu, jadi kadang suka keceplosan. Harokat sukun. Nah, jadi karena udah terbiasa, ternyata salah tuh. Harusnya ini tandanya sukun. Jadi sukun bukan bagian dari harokat. Sampai sini jelas? Baru tahu? Hah? Baru tahu? Ya udah, alhamdulillah, berarti ilmu baru. Jadi nggak ada lagi bilang ini harokat sukun, tapi bilang apa? Ini tandanya sukun. Kita bahas per harokatnya. Yang pertama, fathah. Berbunyi A pada huruf tipis, berbunyi O pada huruf tebal. Maksudnya opo. Nah, jadi kalau antum belajar tajwid, huruf hijaiyah yang tadi antum pelajari, di dunia tajwid itu ada yang namanya huruf tebal dan huruf yang dibaca tipis. Apa itu? Nggak penting. Jelas? Yang penting sekarang adalah kalau bacanya A berarti tipis. Kalau bacanya O berarti itu huruf tebal. Contoh, kho, so, do, wo, O semua. Ini berarti huruf apa? Bal. A, ba, ta, sa, ja. Berarti huruf apa? Tipis. Kenal ya, udah paham ya? Jadi kalau misalkan antum ditanya, ini huruf tebal atau huruf tipis, jangan bingung. Kasih aja harokat fathah, baca tuh. Contoh misalkan allazi yuwaswisu fi sudu rinna. Sudu, dua-duanya domah nih. Nggak kelihatan mana tebal mana tipis. Gampang nih. Su, tebal tipis su. Nah, nggak usah bingung, nggak usah tipis, nggak usah tebal gitu. Baca aja so. Berarti O dia. Nah, kalau O berarti apa? Bah, berikutnya du, tebal tipis. Nggak usah bingung, harokatin aja fathah. Da, tebal tipis, da. Kayak gitu caranya. Jadi kalau antum bingung, tebal apa tipis ya nih? Kasih aja fathah. Kalau bunyinya O, bal. Kalau bunyinya A, itu cara mudahnya. Pakai harokat fathah. Sampai sini paham? Terus antum nanya, tebal tuh ngapain, tipis tuh ngapain? Nah, nanti nambah beban lagi tuh pikirannya tuh. Jadi kita nggak bahas itu ya. Sekarang antum cukup tahu, oh kalau bunyinya O berarti tebal, kalau bunyinya A berarti tipis. Adapun tebal itu ngapain, tipis itu gimana caranya, itu nanti jelas ya, nggak usah. Sekarang cukup tahu aja. Lanjut. Domah berbunyi U, kasroh berbunyi I. Taib. Di bawahnya. Ketiga, harokat tersebut harus diucapkan dengan sempurna. Nah, ini disebutnya dengan itmamul, buka kurung ya, ITMAMUL,
mamul, spasi, harokat, tutup kurung. Jelas ya? Apa tadi? Harokat. Itmamul harokat. Ketiga harokat tersebut harus diucapkan dengan sempurna. Sehingga bunyi aslinya tidak berubah ketika diucapkan. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Ketika Sehingga bunyi aslinya tidak berubah ketika diucapkan. Bunyi asli tidak berubah. Maksudnya gimana tuh? Saya contohin. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu wa. Anda melihat? Qul huwallahu wa. Ada nggak huruf wa? Yang ada huruf apa? Yang ada huruf apa? Wa. Wa ada nggak wa? Qul huwallahu. Huwa. Wa ada nggak huruf wa? Yang ada huruf apa? Wa. Bener loh ya. Wa. Nah, kalau satuan antum jago pokoknya. Tapi kalau disambung bisa jadi berubah tuh. Nah, ini maksudnya. Sehingga bunyi aslinya tidak berubah ketika diucapkan tuh ini maksudnya. Jadi kalau satuan wa disambung tetap wa. Ini enggak satuan wa disambung wo. Wallahi. Nah, tuh lihat tuh. Wallahi wo. Ya kan? Pakainya wo. Ada nggak huruf wo? Ada. Yang ada huruf apa? Wah. Tuh, udah salah tuh. Mewakili berarti. Mewakili. Yang lain kan belum dicek ya. Tuanya kan lebih mewakili. Nah, ini semoga bisa menyadarkan antum. Kira-kira penting nggak nih? Belum kayaknya. Belum sadar kayaknya. Contoh. Belum sadar? Oh iya, coba Pak, antum ayat 2. Al-Ikhlas ayat 2. Allah, ada nggak huruf au? Itu. Au nggak ada huruf au. Yang ada huruf apa? Nah, berubah tuh. Satuan benar a, disambung jadinya apa? Au. Nah, kayak gitu. Jelas sampai sini? Udah sadar belum? Udah. Mau nambah nggak? Ini baru Al-Ikhlas loh, belum Al-Baqarah ya. Nah, kasih lagi deh bonus. Biasanya tuh di sini. Ihdinas sirotol mustaqim. Di ihdinanya. Ihdinasi. Pertanyaannya simpel. Antum kalau baca ihdinasi, otak antum itu larinya kena atau kesot? Pikirannya. Jujur. Antum pikirin nun atau pikirin shotnya? Shot, pasti tuh. Nafsunya pikiran tuh kesot, nggak ada kena. Akhirnya apa? Nanya jadi O. Ihdinos. Tuh, lihat. No, ada nggak huruf no? Nggak ada. Yang ada huruf apa? Nah. Ihdinas. Malah jadi sin shotnya. Serba salah tuh. Nunnya jelas, shotnya jadi sin. Ihdinas. Shotnya salah. Ihdinos. Nunnya salah. Serba salah tuh. Udah sadar belum? Penting gak nih? Penting? Belum ya kayaknya. Wairil Magdubi. Pikiran antum tuh ke mim atau ke goin? Goin. Iya kan? Pada kata Magdubi, antum lebih mikirin goin atau mim? Goin. Jadinya apa? Mau. Ada nggak mau? Yang ada apa? Ma. Satu lagi deh, terakhir ya. Walat dolin. Antum lebih kemana pikirannya? Ke dot atau ke lamnya? Dot. Pasti.
Walau. Pasti bacanya apa? Walau. Walau, ada nggak walau? Eh? Walau, ada nggak walau? Nggak ada. Yang ada apa? Walau. Walau. Baca wala malah dotnya nggak kena. Walat. Dal jadinya. Walau. Serba sah. Iya. Salah. Udah salah terus pokoknya antum ya. Oke ya, berarti penting ya. Penting. Itu yang dimaksud dengan sehingga bunyi aslinya tidak berubah ketika diucapkan. Antum bilang wa, pasti sambung, harus wa bunyinya. Tadi wallah bukan wallah. Jelas? Kayak gitu. Kayaknya mudah nih, cuman AIU doang. AIU, mudah ya? Mudah nggak nih? Ragu-ragu jawabnya. Lanjut. Cara mengucapkan harokat dengan sempurna adalah sebagai berikut. Fathah, membuka mulut sewajarnya. Domah, memonyongkan kedua bibir. Kasroh, menurunkan rahang bawah. Nah, kita bahas satu-satu dari harokat fathah. Membuka mulut sewajarnya. Namanya buka mulut tuh dari atas ke bawah. Jelas ya? Dari atas ke bawah. Kalau dibilang buka mulut, orang itu macam-macam loh buka mulutnya. Ada yang buka banget, ada yang buka aja, ada yang nggak buka. Contoh, buka mulutnya, alhamdulillah, kayak orang latihan vokal tuh. Yang kedua, alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, macam-macam orang buka mulut. Ada tiga, ada buka banget, ada buka aja, ada nggak buka. Nah, di antara tiga ini mana yang benar? Pertama, kedua, ketiga. Dua. Ya, kedua, sewajarnya buka tapi nggak buka banget, nggak juga nggak terlalu tutup ya. Tuh. Jadi setengah ada buka, jadi rahang tuh agak misah dia. Nah, kayak gitu. Jangan gini banget atau jangan jauh banget kayak gini. Setidaknya menyelisihi. Tes gitu dikit, nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jangan A'udzubillahi minasy. Ya Allah, ini orang ngaji ngerendeng banget ya. Ada yang ngaji kayak gitu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh kayak gitu ngajinya. Jelas ya? Jangan buka tuh. A'udzubillah gitu. Jangan juga terlalu gede. A'udzubillahi minasyaiton. Gede banget nih kayak gini. Jadi ada di tengah-tengah. Nggak kegedean, nggak juga terlalu nutup. Jadi sedang aja. Paham sampai sini ya? Yang kedua, memonyongkan kedua bibir. Ini bahasa Indonesia nih. Pasti paham harusnya. Harusnya paham ya. Ya kan? Paham ya? Memonyongkan kedua. Kenyataannya enggak ya. Antum kalau baca auzu gimana bacanya? Nah, gimana auzu bacanya? Itu Pak. Harusnya kayak gitu. Harusnya. Selama ini kayak gitu nggak? A'udzubillah, apa adanya kan? A'udzubillah, monyong nggak ini? Enggak. Harusnya apa? Nah tuh, itu cuma gitu doang. Tuh, itu monyong nggak itu? Monyong tuh kan definisinya apa sih? Mulut didorong ke depan. Tuh, definisi monyong ya. Mulut didorong. Berarti perlu usaha nggak? Perlu usaha nggak? Kalau kayak gini dorong bukan? A'udzubillahi minasy. Nah, bukan ya. Didorong. Nah, dorong. Kuncinya dorong. Jelas ya? Kuncinya apa? Dorong. Jadi monyong itu sama dengan mulut didorong ke depan.
Au. Kalau cuman kayak gini, A'udzubillah. Nah, ini belum. Tapi sih paham ya? Memonyongkan sama dengan apa? Mendorong mulut ke depan. Ingat kata mendorong itu berarti butuh effort, usaha. Gak cuman maliki yaumiddin, maliki yau. Manyun gak nih? Maliki yau. Monyong gak nih? Kurang. Maliki yau. Tuh baru monyong namanya. Jelas sampai sini ya. Berarti ngajinya harus sudah berubah nih domanya. Harus apa? Monyong, dorong. Yang ketiga, harokat kasroh dengan menurunkan rahang bawah. Nah, ini baru kita bahas nih ya. Menurunkan rahang bawah. Kita kasih contoh deh. Iya aja, iya karena berdua, iya. Gimana? Dorong, coba turunkan rahang bawah. Iya. Coba lihat. Turun nggak tuh rahangnya? Atau bibirnya, lihat. Itu bibir atau rahang? Bibir. Anu? Mana? Nah, itu. Sekali lagi. Nah, itu baru turun tuh. Tapi antum sama ini kayak gitu. Kalau kasroh. Iya gitu. Bener. Innalladzina gitu. Oke. Gimana enggak? Ya, berikutnya antum. Menurunkan rahang bawah, contoh iya karena berdua, iya. Kayak gitu. Aslinya enggak kayak gitu aslinya. Aslinya gimana aslinya? Ya, itu. Terus gimana? Berikutnya. Ya, berikutnya. Turun ya berarti. Yang dimaksud turun tuh berarti kayak gitu. Ya, berikutnya. Ulangin. Belum turun itu mah. Belum. Turun, rahang turun nih. Ini namanya rahang nih. Nah, turun. Lihat, turun belum itu? Belum. Belum turun. Tanda rahang turun itu gigi bawah menjauhi gigi atas. Nah, itu kan masih mepet dia. Gak apa-apa. Berikutnya. Tapi kayak gitu nggak antum bacanya? Enggak kan? Ahmad. Baik, perhatikan ya. Jadi menurunkan rahang bawah di sini itu nggak sebagaimana yang dipikiran antum ya. Rahangnya diturunin beneran kayak gitu. Iyyaka na'budu wa lucu jadinya ngajinya kalau kayak gitu. Innalladzina amanu wa amilus, lucu ngajinya kalau kayak gitu. Jadi menurunkan rahang bawah di sini bukan kayak gitu. Cukup bilang i. Loh, kalau kayak gitu rahangnya kan nggak gerak, bener gak sih? Iya, gerak nggak rahangnya nih? Nggak gerak, tapi itu benar. Katanya turun, tapi kok diem? Nah, ini penjelasannya. Kenapa menurunkan rahang bawah terkesan rahangnya malah diem aja? Jadi gini ya. Mulut pada mulanya pas lagi mingkem nih. Ujung gigi bawah berada di mana? Yo, pas lagi mingkem kayak gini, ujung gigi bawah atau gigi bawah berada di mana? Ya, belakang gigi atas. Ini kan? Ini. Terus antum bilang itu. Sret. Ini ke sini namanya apa? Turun. Cuman yang antum lihat di cermin tadi, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kan normalnya kayak gitu. Kalau antum lagi mingkem, gigi bawah tuh tersimpan di balik gigi atas ini. Terus antum bilang seret. Ini ke sini namanya apa?
turun. Jadi udah turun, jangan diginiin lagi. Ngek. Antum bayangin ngaji Quran kayak gini nih kasrohnya. Lucu jadinya. Jadi udah turun. Cuman yang antum lihat di cermin tuh ini seakan-akan belum turun karena dia mepet tuh giginya. Jadi udah turun. Jelas sampai sini? Jadi makanya diem kayak gitu bener malahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Gak perlu diginin. Iyyaka na'budu wa iyyaka gitu, gak perlu. Jelas sampai sini? Wa amilus gitu. Cukup wa amilus. Nah, jelas sampai ini ya. Jadi sudah turun. Nah, cuman yang kelihatan di cermin kan ini. Oh, ini kan dia mepet nggak gerak berarti. Padahal mah udah gerak. Nggak mungkin antum mingkem tuh kayak gini ya mulutnya, giginya. Nggak mungkin. Pasti di sini. Nah, pas antum bilang dia turun ke sini. Tes. Ini ke sini namanya turun rahang bawahnya. Sampai sini clear? Clear. Jadi tenang aja. Nggak kayak gitu ngajinya ya. Jelas? Lucu juga ngaji kayak gitu. Iya gitu aja, normal aja. Kayak orang gigit. Kayak bilang huruf I itu loh. Kan nggak ada orang bilang huruf I. Bentar, itu belum kita bahas. Antum belajar di mana tuh? Di mana? Oh, antum belajar sama ini. Nah, terus? Nggak, antum tahu nyengir itu dari mana? Pak ini kasih tahu Pak kalau ditarik gitu. Sekarang antum tahu dari mana? Siapa? Siapa gurunya yang di YouTube itu? Syekh atau Ustadz? Aiman. Oh, Dr. Aiman. Jadi antum tahu dari beliau. Kenapa antum kasih tahu tuh? Dia. Itu juga ada Belum, ini mau kita bahas. Bukan sekarang, besok, pekan depan. Sekarang masih wawasan doang. Jelas ya, jadi jangan dipikirin dulu. Clear ya. Jadi nggak ada fathah, nggak ada baca kasro yang diturun-turunin kayak gitu. Lagi pula kalau antum kayak gitu ya lucu ngajinya ya, lucu dan capek. Berikutnya, lagi pula antum lihat nggak ada syekh yang kayak gitu baca ya gitu, nggak ada kasrohnya. Ada situ, adapun huruf di bawahnya kasroh tadi ya lihat. Adapun huruf yang bertanda sukun maka ia keluar dari makhraj asalnya tanpa dipengaruhi harokat huruf sebelumnya. Coba pahamin dulu. Adapun yang bertanda sukun keluar dari makhraj asalnya tanpa dipengaruhi harokat huruf sebelumnya. Contohnya pada kata coba makdubi. Ada mim fathah, ma, ada ghoin sukun. Nah, ghoin sukun itu mulutnya O atau A? Ghoin mulutnya O atau A? O, go. Nah, tetap harus go bunyinya. Gak boleh dipengaruhi harokat huruf sebelumnya. Mim harokatnya apa? Fathah. Bacanya kan A dia, ma. Jadi gak boleh ghoin itu jadi mag. Ghoiril maghdu. Nah, berarti kalau kayak gini, ghoin terpengaruh sama mim. Yang dimaksud di sini, keluarkan dia sesuai dengan makhraj asalnya. Makhraj asalnya kan bulat kan? Nah, berarti bacanya bukan mag, tapi mau. Kayak gitu. Balikin ke asalnya. Asalnya O, berarti ma'o. Jangan ngikutin mim tanpa dipengaruhi harokat huruf sebelumnya. Berarti di sini siapa? Mim kan? Fathah. Nggak boleh mim mempengaruhi goin. Jadinya gini. Ghairil maghdubi. Harusnya apa? Ghairil mau. Satu lagi. Sayaflana. Sayaso.
sayaslana. Nggak boleh bacanya sayaslana atau sayoslana. Bacanya apa? Saya kayak gitu. Bukan sayas, tapi saya. Antum kan kalau baca sot gimana depan mulutnya? Ini kan? Nah, berarti nanti pasti baca itu balikin ke situ. Saya gitu. Jangan sayas ini mah jadinya. Itu yang dimaksud dengan tulisan itu. Keluarkan dia mahrot asalnya. Mahrot asalnya gimana? O atau A. Dan cara bacanya ya. Ho, berarti keluarkan seperti huruf itu. Ho, tanpa dipengaruhi dari huruf sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan tulisan itu ya. Jadi kalau makdubi ya bacanya jangan makdubi, tapi mau dubi. Saya selana bacanya bukan saya selana, tapi saya selana. Sampai sini paham? Baik, selesai babnya. Di bawahnya itu ada perkataan Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah, wa kullu matmumin falan yatimma illa bil dhammi syafataini dhamma wa dzun khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathif hami. Dan setiap yang berharokat dhammah maka tidaklah akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Sedangkan yang berharokat kasroh dengan menurunkan rahang bawah niscaya akan sempurna. Adapun yang berharokat fathah maka maka dengan membuka mulut, maka fahamilah kaidah ini, gitu ya. Wa kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dzun khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathif hami. Itu dia ya, sudah ada matanya ya. Baik, selesai babnya untuk hari ini ya. Adapun cara penyempurnaannya kapan? Di pertemuan berikutnya. Jadi antum silakan baca-baca ulang wawasan tadi ya. Jadi kita belum mulai. Mulainya insya Allah pekan depan. Yang punya matan Syatibi ya. Bukan. Itu Imam Syatibi ya. Ahmad Syatibi ini ya ulama tajwid juga. Ulama di bidang tajwid. Itu mah Imam Syatibi ya. Berikutnya ada lagi? Cukup? Ada pertanyaan? Sudah, cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.